2 hari berdemo hingga sempat ricuh, pemirsa. Ratusan siswa MAN 2 model Medan akhirnya bisa ikut SNBP 2025. Data para siswa berhasil diinput pada hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Inilah kericuhan yang sempat terjadi di MAN 2 model Medan saat ratusan siswa kelas 12 berdemo pada Jumat pagi. Mereka protes tak bisa ikut SNBP 2025 lantaran pihak sekolah terlambat memasukkan data ke portal PDSS. Namun kini para siswa dan orang tua bisa bernapas lega. 332 siswa akhirnya dapat mengikuti SNBP setelah data mereka berhasil diinput tepat waktu di hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Solusi ini didapat setelah pihak sekolah bertemu dengan pihak Kemenak dan Kemendikti-Saintek di Jakarta. Alhamdulillah, hari ini terjawab sudah apa yang kita risaukan. Anak-anak kita berhasil untuk pengisian data di PDSS. Kami mohon maaf, ini pelajaran berharga bagi kami. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengawal, saya juga sebagai kepala bisa lebih awas, bisa lebih perhatian dalam memandu atau mengontrol kegiatan yang ada di madrasah kita. Sebelumnya demo dilakukan ratusan siswa selama 2 hari berturut-turut. Mereka kesal karena pihak sekolah tidak kunjung menyelesaikan input data meski finalisasi PDSS sudah 3 kali diperpanjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menambah batas waktu penginputan data yang berakhir kemarin. Penambahan waktu tersebut dilakukan untuk penginputan PDSS yang memicu demo siswa. Saya juga mendapatkan informasi bahwa Kemendikti-Saintek juga sudah mengambil kebijaksanaan memperpanjang kan aslinya kan 31 Januari kemudian diperpanjang bahkan sampai kemarin sampai tadi baru selesai hari ini kan, jadi diperpanjang cukup lama untuk sekolah-sekolah itu berkesempatan mengisi dan memperbaiki PDSS-nya itu. Nah, soal bagaimana nanti selanjutnya ya kami belum tahu karena pemenangnya kan tidak pada kami. Kalau menyangkut pembinaan sekolah kan pemenangnya dari pemerintah daerah. Sebagai pembuka newsroom kali ini, kami memiliki informasi terkait dengan menolak dipindahkan penertiban pedagang kaki lima di Kebumen, Jawa Tengah ricuh. Petugas Satpol PP mengaku sudah sesuai SOP saat menjalankan proses penertiban para PKL tersebut. Aku gelap, orang dodol, sedangkan kafe, sempat tadi, kelas 1. Satpol PP Kabupaten Kebumen kembali menertibkan pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah. Penertiban pedagang tersebut diwarnai penolakan para pedagang yang tidak mau dipindahkan. Para pedagang kaki lima pindahan dari alun-alun ini membuka lapak mereka di Jalan Maijen Sutoyo, namun berdasarkan peraturan daerah, kawasan tersebut dilarang dipergunakan untuk berjualan. Teman-teman kita dari Satpol PP juga Polri dan TNI sudah mengingatkan, namun mereka beranjak dari tempat usaha mereka yang memang berkesukaan. Menurut para pedagang, lapak yang tersedia di kawasan jalan tersebut tepatnya pada sisi kanan jalan bisa dimanfaatkan oleh para pedagang, namun sudah dipenuhi oleh pedagang lain sehingga pedagang berpindah ke sisi kiri jalan. Namun sisi kiri merupakan area yang dilarang digunakan untuk pedagang membuka lapaknya oleh pemerintah daerah. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran 2 kapal nelayan di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta, petugas masih menutup dermaga. Pasca kebakaran 2 kapal nelayan di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta, petugas masih menutup dermaga. Sementara truk tangki solar yang berada di lokasi juga masih terparkir. Akibat kejadian ini, 6 korban luka ringan yang diduga merupakan anak buah kapal sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Sementara 1 orang korban tewas diduga merupakan sopir mobil tangki solar bernama Tommy. Korban tewas ditemukan saat petugas melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Segera. Sebelumnya diduga akibat percikan api, 2 kapal nelayan yang sedang mengisi bahan bakar di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta terbakar. Banyaknya bahan bakar solar membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan.
Akibat kejadian ini, 6 orang anak buah kapal dan nahkoda mengalami luka bakar. Hembusan angin yang kencang membawa kapal yang terbakar hingga ke tengah sehingga petugas pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan api. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.